Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Duyana Wulandari dengan nomor NIM 200403060007 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mereview materi ketahanan nasional yang dibimbing oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Yang pertama, pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau yang biasa disingkat dengan TANAS adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional, atau kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Pengertian ketahanan nasional secara terminologi yang pertama adalah wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, yaitu GPH.S. Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, ketahanan nasional sebagai konsepsi ini suatu konsepsi khas bagi bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk dan macam-macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, yaitu Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur, Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra ini digabung menjadi Astagatra, yang berarti 8 aspek atau 8 unsur. Nah, yang kedua, Indonesia tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi juga sudah merupakan suatu kebenaran yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Lalu, ketahanan nasional sebagai kondisi. Nah, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu, itu berarti ketahanan nasional kita sudah sesuai dengan kondisi. Yang selanjutnya adalah ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai strategi dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskwa. Nah, masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Gerakan Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965. Namun, akhirnya dapat diatasi. Nah, Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi, salah satunya itu untuk menangkal serbuan ideologi, salah satunya yang sudah sesuai dengan historisnya, yaitu ideologi komunis. Nah, selanjutnya, apa sih esensi dan urgensi ketahanan nasional? Nah, 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra tadi, yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi, dan yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Ada lagi 5 aspek kehidupan sosial atau yang disebut tadi Pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan.
atau Hankam. Terdapat hubungan antara ketahanan dan bela negara, yaitu bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, berarti bela negara ini perwujudan dari aspek-aspek ketahanan nasional tadi. Bela negara itu ada dua. Yang pertama adalah bela negara secara fisik, dan yang kedua adalah bela negara secara non-fisik. Bagaimana sih bela negara secara fisik itu? Yaitu memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau yang biasa sebagai pertahanan nasional seperti TNI, Polri itu. Dan yang kedua adalah bela negara secara non-fisik, dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, apa yang dimaksud? Itu pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah, perguruan tinggi, atau pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita tidak harus mengikuti bela negara secara fisik seperti kita harus menjadi TNI, tetapi juga kita bisa menjadi bela negara secara non fisik, yaitu sebagai pengabdi atau bahkan menjunjung tinggi nilai-nilai itu juga termasuk. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.